Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Adro kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Adro ini. Jadi untuk kegiatan usahanya, untuk Adro ini ada 8 sektor. Yang pertama adalah mining, service, power, logistik, land, water, capital, sama foundation. Tetapi untuk foundationnya lebih ke CSR-nya, jadi bukan pendapatan ya, tetapi lebih ke CSR. Dan untuk sumber income-nya utamanya berasal dari penjualan batu baranya. Dan terkait segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia, Cina, India, Asia Tenggara, sama Australia. Terus terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Adro. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Adaro sebesar 43,91%, Glaril Badi Thohir sebesar 6,18%, masyarakat sebesar 49,91%. Terus dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat untuk cukup beragam ya dari segi pendapatannya karena mereka adalah bergerak di segmen komoditas. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 25,6%. Terus dari segi net profitnya juga cukup fluktuatif, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 62,5%. Dan ini disebabkan karena pandemi COVID-19 dan di mana negara-negara seperti Cina menutup keran ya teman-teman, keran impor terhadap batu bara. Jadi itu yang membuat dari segi pendapatan Adro mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 10,3%. Dan penurunan ini juga disertai dari penurunan hutangnya sebesar 23,8%. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2020 sebesar 5,87%, dan ini mengalami penurunan ya teman-teman, yang dimana teman-teman bisa lihat dari net profitnya, dan membuat EPS-nya menjadi 66 dan membuat pernya menjadi 18,43 kali. Dan ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan disebabkan karena penurunan EPS yang cukup dalam, dan walaupun dari segi harga juga mengalami penurunan, tetapi penurunan dari EPS yang terlalu dalam membuat pernya mengalami kenaikan. Terus dari segi book value-nya ada di 1745, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 12110, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,69 kali. Dan ini cukup bagus ya teman, yang dimana DER-nya PBV-nya masih di bawah 1. Terus dari segi DER-nya di 0,61 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana secara histori pun untuk DER dari Adro ini masih selalu di bawah 1. Terus dari segi ROE-nya di 3,76%, dan ini juga mengalami penurunan, dan ROA-nya juga mengalami penurunan menjadi 2,33%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham Adro di 12110, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.500. Jadi masih memiliki margin of safety 24%. Dan teman-teman, sebelum ke kesimpulan, ini adalah request yang sudah masuk dan sudah saya summary-kan. Tetapi teman-teman, banyak sekali request yang teman-teman minta itu tidak ada laporan kuartal keempatnya, atau kuartal keempatnya masih belum keluar. Jadi teman-teman, nanti untuk minggu-minggu ke depannya saya akan lebih fokus ke yang sebelah kiri ini terlebih dahulu. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, untuk Adro ini saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih cukup wajar. Dari segi net profit saya berikan no karena penurunannya sudah di atas 50%. Untuk dari segi aset saya berikan no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan warning karena dimana teman-teman kita sudah tahu negara-negara maju sudah mengurangi namanya pemakaian dari batu bara untuk sumber energinya.
karena dinilai kurang ramah lingkungan. Tetapi memang secara value atau secara harga memang batu bara ini masih menjadi yang paling murah ya dari segi untuk energi. Tetapi memang itu udah menjadi point of concern kita, di mana kedepannya mungkin akan ada energi-energi pembaruan yang mungkin jauh lebih murah atau lebih efisien dibandingkan dengan batu bara. Untuk ROE saya berikan no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Adro ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Adro ini? Kebetulan teman-teman saya sudah ada posisi di perusahaan Adro. Kenapa saya membeli Adro ini? Tetapi sebenarnya saya bukan concern di batu baranya, tetapi saya ada melihat di segmen tadi yang dimana sektor dia ada land, ada energi, sama ada namanya water. Jadi saya lebih poin di waternya, yang dimana menurut saya ini ada prospek kedepannya. Itu yang membuat saya untuk mau invest lagi ke saham Adro ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di channel Value Stock. Dan untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.